Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu izin kali ini saya dapat informasi baru. Ini terkait dengan pembayaran THR untuk ASN, TNI Polri, pensiunan dan tunjangan Bapak Ibu tahun 2025. Alhamdulillah sudah terbit peraturan pemerintah nomor 11 ya tahun 2025 tentang pemberian tunjangan hari raya. Baik Bapak Ibu, nanti simak, silahkan simak berita ini. Nanti coba saya akan bacakan beberapa poin penting ya terkait dengan PP nomor 11 ya tahun 2025 untuk pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Untuk itu disimak sampai selesai. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Ini peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025. Saya langsung nanti ke pasal 2 ya Bapak Ibu. Nah, di pasal 2 ini siapa saja ya Bapak Ibu yang nanti akan menerima THR dan gaji ke-13 ya di tahun 2025. Nah, di pasal 2 ini Bapak Ibu ada 4 komponen ya, 4 unsur. Yang pertama adalah aparatur negara, kemudian pensiunan, kemudian penerima pensiun dan penerima tunjangan. Jadi pemerintah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada, nah ini ya, ada 4 komponen: aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan. Di pasal 3-nya Bapak Ibu diperjelas siapa saja yang termasuk tadi aparatur negara. Ini di pasal 3 terdiri dari PNS dan calon PNS, kemudian P3K, prajurit TNI, lalu anggota kepolisian Republik Indonesia, ya, kemudian pejabat negara. Nah, itu beberapa komponen, nanti beberapa unsur yang akan menerima tunjangan, tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Nah, kita langsung tertuju ke pasal 9, Bapak Ibu. Di pasal 9 apa nih bunyinya? Untuk pasal 9 itu terkait dengan apa nih namanya? Untuk pembayaran ya. Nah, pasal 9. Jadi ada beberapa komponen yang akan dibayarkan bersamaan dengan tunjangan hari raya ini dan gaji ke-13. Tunjangan di pasal 9 ayat 1, tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari APBN. Jadi ini orang-orang pusat nih, yang kerja di pusat ya Bapak Ibu. Terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan dan tunjangan umum ya. Lalu tunjangan kinerja. Nah, itu ya. Kemudian itu di pasal pasal 9 ayat 1, pasal 9 ayat 2-nya. Nah, ini untuk yang APBD. Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari APBD, baik itu untuk PNS maupun P3K. Ini ada berapa komponen? Ada 5. Gaji pokok, kemudian tunjangan keluarga, kemudian tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, lalu tambahan penghasilan. Ya, paling banyak sebesar yang diterima 1 bulan bagi instansi pemerintah daerah. Oke. Nah, itu komponen-komponen yang akan nanti kita terima di di THR dan gaji ke-13 tahun 2025. Saya langsung masuk ke pasal 11. Pasal 11 itu Nah, di pasal 11 Bapak Ibu kita bacakan ya. Pasal 11 itu tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi pensiunan. Nah, itu penting Bapak Ibu. Ya, untuk para pensiunan. Apa saja komponennya untuk para pensiunan dan penerima pensiun ya? Ada pensiunan, ada penerima pensiun. Jadi kalau pensiunan itu adalah orangnya ya, orangnya yang masih hidup. Ya. Pegawai yang masih hidup tetap pensiun. Tapi kalau penerima pensiun adalah seperti ahli waris. Duda janda misalnya, kemudian anaknya yang ahli waris. Nah, itu penerima pensiun. Ada 4 komponen yang akan diterimakan. Yang pertama pensiunan pokok, kemudian ada tunjangan keluarga, ada tunjangan pangan dan tambahan penghasilan.
Nah, itu untuk pensiunan. Dan yang tidak kalah penting Bapak Ibu, nanti saya coba untuk di pasal 14 nih. Buat teman-teman P3K. Nah, ini Bapak Ibu. Di pasal 14 untuk teman-teman P3K. 14. Bentar ya, pasal 11, pasal 13. Oke, pasal 9. Maaf ya. Untuk teman-teman P3K, ini di pasal 9. Nah, mana nih? Kita cari dulu. Untuk pasal 9-nya pasal 9 ayat 14 ya. Nah, untuk pasal 9 ayat 14 saya bacakan. Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi P3K berlaku ketentuan sebagai berikut. Nah, ini penting. Pertama, P3K dengan masa kerja kurang dari 1 tahun diberikan THR dan gaji ke-13 secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 bulan yang diterima. P3K yang masa kerja kurang dari 1 tahun. P3K dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Apa nih? Masa kerja kurang dari 1 tahun diberikan. Oke. Lalu yang B-nya, P3K dengan masa kerja kurang dari 1 bulan kalender. Sekali lagi, P3K dengan masa kerja kurang dari 1 bulan sebelum hari raya tahun 2025 tidak diberikan tunjangan hari raya. Aduh, padahal sebulan lagi ya. Padahal sebulan lagi genap 1 tahun gitu. Jadi P3K dengan masa kerja kurang dari 1 bulan kalender, nah ini tidak mendapatkan tunjangan hari raya 2025. P3K dengan masa kerja kurang dari 1 bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni tahun 2025 tidak diberikan gaji ke-13. Aduh. Oke, silakan Bapak Ibu terjemahkan sendiri dan berikan komentar ya terkait dengan pasal 9 ayat 14 ini. Saya nggak banyak memberikan tanggapan lah. Gimana itu ya? Apa lagi nih? Di pasal berapa? Pasal 14. Kapan dibayarkan? Oke. Nah, pasal 14 ini nih, kapan dibayarkan nih? Gaji ke-13 dan THR. Oke. Nah, kalau tahun-tahun sebelumnya nggak begini bunyinya. Sekarang begini, pasal 14. Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibayarkan paling cepat 15 hari kerja sebelum tanggal hari raya. Oke. Jadi ini minggu kedua bisa langsung dibayarkan. Nah, jadi tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ini paling cepat 15 hari sebelum tanggal hari raya. Oke. Di pasal berapa lagi? 15. Untuk gaji ke-13 kapan? Nah, untuk gaji ke-13 ini ada di pasal 15. Gaji ke-13 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2025. Oke, Bapak Ibu, itu saja ya sementara informasi awal terkait dengan terbitnya keluarnya PP nomor 11 ya tahun 2025 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2025. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.